Halo, hari ini kita akan mempelajari soal nomor 162 yang dibawakan oleh FRP Cerdas Sehat. Diceritakan sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut omega dalam arah sumbu X. Dan pada suatu saat tertentu roda tersebut bergerak dalam sumbu X dan Y, sehingga membentuk suatu kecepatan sudut terhadap sumbu Z. Jadi kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, ya, X, Y, Z, roda tersebut berputar terhadap sumbu titik 0 dengan kecepatan omega. Jadi kalau saya asumsikan bergerak demikian omega 0, maka omega 0 mempunyai vektor arah sumbu X, ya. Nah, suatu saat dia akan berputar. Kalau saya lihat sekarang dalam 2 dimensi, arah sumbu X dan Y, ya, dari atas, awalnya benda tersebut mempunyai omega 0 ke arah X, tiba-tiba berputar dengan kecepatan omega P, ya, terhadap sumbu Z, ya. Jadi roda tersebut berputar dan tiba-tiba berputar dalam bidang datar XY, ya. Oke. Jadi bisa kita lihat awalnya benda tersebut mempunyai kecepatan sudut L0 ke arah X, dan pada suatu saat delta theta, ya, benda tersebut masih berputar terhadap sumbunya L0. Jadi secara vektor L0 sama dengan I omega 0. L0 yang di sini juga sama dengan I inersia dikali omega 0. Jadi ketika mereka berpindah, yang berbeda adalah vektornya. Besarnya sama, tetapi vektornya. Maka kita lihat delta L untuk sesaat ini sama dengan L0 dikali delta theta, ya. Jadi panjang titik ini ke titik yang di sini ada delta L, itu sama dengan L0 kali delta theta. Ingat, seperti suatu lingkaran, kalau ini jari-jarinya R, ini adalah sudutnya theta, maka panjang bujur ini adalah R theta, sama dengan panjang bujurnya, ya, sama dengan ini. Jadi S itu ada delta L sama dengan R L0 karena keduanya sama, ya, dikali delta theta, sudut yang ditempuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kalau delta L sama dengan L0 kali delta theta, saya diferensiasi terhadap delta T, maka yang saya dapatkan adalah dL per dt sama dengan L0 kali d theta terhadap dt. Nah, theta terhadap dt adalah d theta terhadap dt adalah kecepatan sudut rotasi, atau sama dengan omega p, karena kita berputar dalam sudut ini, ya. Jadi L0 kali omega p sama dengan dl per dt. dl per dt adalah torka benda ini. Nah, sekarang kita lihat, ketika benda berputar ke arah sana, ke arah searah berlawanan jarum jam, ya, maka sekarang kalau saya lihat secara gambar dari samping di sini, ya, kan mula-mula di sini L0, ya, L0, oke. Nah, tiba-tiba dia ada di sini L0 juga, oke. Jadi delta L nya sedemikian.
Nah, benda tersebut juga ketika berputar, jangan lupa dia mempunyai satu massa. Ya. Jadi terhadap titik 0, benda tersebut kalau saya lihat ya, di titik ini atau di titik ini dia mempunyai berat ke bawah. Di titik ini dia mempunyai berat ke bawah sebesar V. Ini adalah arah minus Z, ya, arah minus Z ke bawah. Nah, karena dia mempunyai lengan sejauh L kecil, ya, sejauh L kecil, maka torka oleh massa ini adalah sebesar torka oleh massa sama dengan L dikali mg. Dan arahnya yang menarik adalah searah dengan arah perpindahan delta L ini, delta momentum. Jadi kalau saya lihat ketika benda ini bergerak dari sini ke sana, dari awal ke akhir, dia mengalami torka, dan torkanya juga searah dengan arah delta L. Jadi torkanya searah dengan delta L, karena gimana? Berat ke bawah, ya. Beratnya ke bawah. Berat ke bawah. Saya ambil tangan kanan terhadap titik 0. Jadi terhadap titik 0 benda itu ditarik ke bawah sehingga torkanya ke sebelah sana. Oke. Jadi ingat, torka sama dengan delta L per delta T. Karena vektornya sama, arahnya sama, maka saya langsung bisa membawa persamaan ini menjadi torka M sama dengan L0 omega P, dengan torka M sama dengan mg dikalikan L lengannya sama dengan L0 kali omega P. Jadi omega P sama dengan mgl dibagi L0 adalah momentum benda tersebut, I omega 0. Terima kasih.